Oke sahabat petani, ini dia proses untuk pemanenan jagung muda ya, jagung muda untuk pakan ternak ya, karena kebetulan di daerah kita ada juga beberapa peternak skala besar yang mau juga membeli jagung yang masih muda seperti ini ya. Jadi satu alternatif juga buat sahabat petani yang memiliki di daerahnya ada peternakan skala besar ya. Jadi khususnya untuk petani jagung bisa juga menjual dengan kondisi seperti ini. Ini umurnya sekitar 3,5 bulan ya. Ya, jadi keuntungan yang bisa diambil petani ya, waktu panennya lebih cepat, karena kalau ini kondisi ini memang jagung lokal ya, jagung lokal yang tinggi itu, jadi butuh waktu juga, biasanya 6 bulan ya, 5,5 sampai 6 bulan baru bisa dipanen. Tapi kalau ini dalam umur 3 bulan sampai 3,5 bulan sudah bisa dipanen. Jadi keuntungan untuk lebih cepatnya panen juga menguntungkan petani, sehingga bisa langsung mengolah lahan lagi dan langsung menanam kembali. Di samping itu untuk harga lumayan ya, kalau untuk ini ada juga hitungan per kilo boleh juga, atau ditimbangnya, atau hitungan per truk bisa juga, atau dengan sistem borongan ya, atau ditaksir berapa kira-kira dari pihak pembeli, ketika deal harganya langsung dipotong. Jadi itu keuntungan buat petaninya lebih cepat, dan panennya lebih cepat, dan udah bisa langsung menanam juga, dan mungkin dalam 1 tahun itu udah bisa 3 kali nanam ya. Ya kalau memang prosesnya cepat, dan dalam 3 bulan juga bisa dipanen ya, kemungkinan bisa sampai 4 kali, paling tidak 3 lah ya, 3 kali dalam 1 tahun sudah bisa. Sedangkan kalau untuk jagung tua itu mungkin dalam 1 tahun itu hanya 2 kali maksimal ya. Itu dia seperti itu. Ini untuk pengurangan biaya di petaninya juga lumayan ya, biaya panen, ongkos tenaga kerjanya, pengangkutannya, biaya penggilingannya lagi ya, selain daripada proses panennya yang lebih cepat. Itu mungkin untuk tambahan buat sahabat petani. Dan ini kita akan lanjut lagi untuk menanam kembali. Nanti kita akan lanjut lagi untuk langsung mengolah lahan ini. Lagi ditanam lagi nanti untuk apa ya, jagung ya. Tapi juga jagungnya bukan jagung tua, bukan dipanen buat tua, tapi untuk apa ya, jagung pakan ternak, untuk pakan sapi. Ini kemarin hanya sekitar 2.000 linding dengan jual buah ya, buah yang sudah tua. Kalau taksiran kita hanya 2 ton lah dapatnya. Tapi memang batangnya yang dia apa ya, seperti ini nih, batang yang diambil. Sama bijinya, sama buahnya.
Ya ini sekalian nanti ada dibongkar semua ya batang kopinya, karena harga kopi sampai sekarang belum naik ya, murah, jadi dibongkar semuanya. Ini batang kopinya, jadi ini mungkin di traktor lagi nanti semuanya. Sekalian langsung udah ditanam jagung. Ya ini nanti dia rencananya mau tanam jagung lagi, tapi jagungnya jagung lokal ya, jagung yang tinggi, dia batangnya tinggi dan bukan untuk, sebenarnya kalau untuk giling juga lebih mahal sih, lebih dari jagung hibrida biasanya lebih mahal sih, cuma karena biayanya, mungkin biaya panennya, kalau untuk biaya perawatannya sampai dengan panen sih sama, cuma kalau biaya pemanenan sama penggilingan, pemipilan itu kita harus nambah lagi. Jadi kalau misalnya jagung muda yang buat pakan itu, buat pakan sapi ya, kalau di sini itu ya kita tinggal terima bersih seperti ini ya, selesai diambil udah langsung lagi bisa di traktor dan bisa ditanam lagi. Dan 3,5 bulan ya, umurnya 3,5 bulan sampai 4 bulan ya. Kalau jagung lokal itu yang tinggi itu, yang di sini itu 6 bulan baru panen, bukan seperti jagung biasanya 4 bulan atau 5 bulan ya. Itu 6 bulan, dia harus 6 bulan, jadi waktunya juga lebih lama. Jadi kalau untuk nunggu ini 3 bulan ya, 3 bulan sudah dipanen, jadi di waktu juga kita lebih untung lagi, ditambah lagi dengan biaya panennya tidak ada lagi, karena sama batangnya sama buahnya langsung diambil semua. Karena harga jagung juga di daerah kita nggak nentu sih ya, apalagi di daerah kita yang bukan penghasil jagung ya, beda dengan yang daerah Tiga Binanga, Lobaleng atau daerah Munte, Kutabuluh, mungkin harga jagung udah mengikuti pasar. Kalau di daerah kita enggak, karena bukan penghasil jagung ya. Ketika kita nanam jagung seperti itu biasanya jagung manis ya, seperti di sana itu hanya jagung manis yang ditanam orang itu buat tempat wisata ya, tempat untuk makanan lah ya, jagung bakar, jagung rebus, hanya itu. Jadi lebih prospek juga kita lihat untuk pakan ternak ini, tapi yang mereka minta memang jagungnya yang jenis jagung lokal. Jagung hibrida seperti Pioneer atau NK bisa juga sih, cuma mereka lebih suka yang jagung lokal karena batangnya lebih tinggi kan, karena mereka bukan sebenarnya butuh buah, mereka butuh banyaknya batangnya, itu yang mereka perlukan. Jadi bukan untuk buahnya, cuma buah juga mereka perlu untuk mungkin perbanyakan susu ataupun perbanyakan percepatan pertumbuhan dagingnya sapinya. Nah, jadi itu dia ya, 2700 lah, 2700 meter untuk lokasinya. Jadi kita tambah lagi sebelah sana seluas dengan ini, jadi nanti udah sekitar 5.000-an ya, udah 5.000 atau 6.000 meter, jadi mungkin lebih luas lagi. Cuma memang kalau untuk pasaran yang ini, kebetulan kemarin ini karena kondisi kemarau ya, jadi yang nanam jagung juga seperti ini jarang, jadi mereka kasih juga harga yang lebih tinggi gitu dari biasanya. Sebenarnya kalau misalnya kondisinya lagi banyak juga yang nanam jagung ya enggak, jadi mereka kita minta tidak usah dihitung per truknya, tapi langsung aja di sistem borongan seperti itu. Memang mereka ngerasa juga lebih lebih mahal sedikit sih, cuma karena kebutuhan barang mereka sangat perlu, mungkin ya
tidak apa-apa, karena kita juga sudah janji kalau akan nanam lagi, dan mungkin mereka nggak terlalu memperhitungkan mahalnya pada saat kondisi barang juga lagi habis gitu ya, lagi stok tipis. Jadi ada dua, kalau yang kita tahu ada dua di Tanah Karo yang pembeli jagung muda seperti ini ya. Ada satu di Brastagi dan satu di Merek, itu peternakan sapi, memang peternakan lembu. Jadi mereka biasanya yang keliling untuk mencari ataupun membeli batang jagung yang masih muda untuk dijadikan jadi pakan ternak. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi menurut saya itu diproses lagi dulu, mungkin difermentasi, baru dikasih lagi ke sapinya. Jadi hitungan gizinya juga sudah benar-benar bagus ya. Oke, itu mungkin dia untuk sedikit tambahan informasi buat sahabat semuanya, sahabat petani di Tanah Karo khususnya. Semakin banyak peluang sih dengan adanya jenis usaha-usaha yang membutuhkan di sektor pertanian juga, berarti menambah peluang juga untuk sahabat petani semuanya, bukan hanya dengan tani jagung ini, tapi mungkin untuk tanaman yang lainnya. Oke, mungkin itu dia sahabat petani, sekedar sharing dan sedikit menambah informasi terkait dengan pertanian di daerah Kabupaten Karo. Oke, terima kasih. Salam Majuah Juah.